Sejenak sebelum ke pemaparan, apakah kamu pernah menonton The Fall Guy? At Midnight memiliki background plot cerita yang sama seperti film The Fall Guy, membahas tentang dunia hiburan, aktor dan aktris, serta mengenai dunia di balik pintu produksi sebuah film. The Fall Guy bergenre action, komedi, romantis, melibatkan tindakan kriminal, sedangkan At Midnight bergenre romantis komedi, fokus dengan hubungan perasaan atau percintaan seorang aktris. Bukan hanya itu, coba lihat pemeran utama laki-lakinya, sekilas mirip Ryan Gosling bukan? Karena At Midnight rilis terlebih dahulu sebelum The Fall Guy, maka bisa disebut The Fall Guy lah yang mirip dengan At Midnight. Oke, langsung saja. At Midnight mungkin tidak mendobrak box office, namun ini cukup bagus untuk hiburan ringan dengan sedikit konsekuensi. Diawali dengan sepasang kekasih, Sophie dan Adam yang sedang naik daun dengan proyek film superhero-nya. Adam rupanya mengkhianati hubungan asmaranya bersama Sophie. Adam tertangkap basah sedang berciuman dengan seorang wanita di tempat lokasi syuting di dalam truk kontainer. Hal itu membuat keadaan proses syuting tersendat dan Sophie sendiri sangat sakit hati atas apa yang dilakukan pacarnya yang mana hubungan mereka sudah berjalan 5 tahun. Di sisi lain, seorang lelaki dan perempuan yang terlihat seperti mereka telah melakukan percumbuan malam hari sebelumnya. Di pagi hari mereka bersapa ria sebelum sarapan. Laki-laki tersebut adalah manajer junior hotel, dan memang, menurut temannya, ia sering melakukan hal tersebut kepada turis yang menginap di hotel. Kembali ke permasalahan sepasang sejoli yang hubungannya sedang di ujung tanduk, baik Adam maupun Sophie, keduanya seharusnya sedang menjaga jarak, namun karena keduanya harus dipaksa bersikap profesional oleh karena pekerjaannya. Mereka yang bekerja di proyek dan tempat yang sama mau tidak mau harus bersama. Sophie di sini yang paling muak oleh karena apa yang telah diketahuinya. Adam sendiri orang cuek dan narsistik, sedangkan Sophie yang memiliki level popularitas sedikit di bawah Adam, dan oleh karena proyek yang dijalani Sophie ketergantungan dengan Adam, maka ia belum berani bertindak tegas dan nekat untuk keluar dari kesulitan dan keresahan yang dirasakannya saat ini. Lokasi syuting berpindah, dan Sophie bersama tim lainnya harus menginap di sebuah hotel di mana seorang lelaki yang bernama Alejandro itu bekerja. Kali ini, Alejandro bekerja secara profesional dan lebih baik lagi setelah ia mendengar bosnya mengatakan ia baru memecat seorang pegawai karena telah tidur dengan pelanggan hotelnya, sehingga itu pun menandai dengan keras Alejandro untuk tidak melakukan kebiasaannya. Namun rejeki nomplok, Alejandro bertanggung jawab untuk mempersiapkan kamar yang akan diinapi oleh Sophie. Ketika Alejandro mengantar handuk ke kamar Sophie, Alejandro mendapati Sophie baru selesai mandi dan telanjang. Alejandro mungkin tidak melihatnya, dan keduanya kini terperangkap dengan rasa malunya masing-masing. Ini adalah awal perkenalan keduanya. Sahabat Sophie, Rachel, ia terkesima dengan Alejandro. Ia kemudian mengompori Sophie untuk mendekati lelaki yang baru ditemuinya itu. Selain Sophie berurusan dengan pekerjaannya bersama Rachel dan tim pembantunya, sesekali Rachel dan Sophie membicarakan tentang kondisi atau status hubungannya dengan Adam, dan Alejandro sesekali menjadi alibi topik pembicaraannya. Sepulang dari syuting Sophie berpapasan dengan Alejandro, dan di momen tersebut Sophie dan Alejandro menjadi mengenal sedikit satu sama lain saat di dapur. Sophie yang kelaparan dan tidak ada makanan yang sesuai dengan seleranya, Alejandro pun membuatkannya untuk Sophie. Alejandro pandai merangkai dan menjelaskan sesuatu. Sophie yang tertarik dan terkadang menggunakan bahasa yang suka memancing menjadikan suasana di antara keduanya menjadi cukup canggung, provokatif suasana keromantisan. Bukan hanya Sophie di sini, Alejandro juga tertarik dengan karisma Sophie. Selain cantik, Sophie juga adalah orang yang memiliki nama terkenal. Di satu momen Alejandro tertangkap basah akan niatnya menguntit kabar atau keadaan Sophie, yaitu sewaktu ia mengirimkan handuk atas niatnya sendiri sedangkan ada pegawai lain yang telah dipesan Sophie untuk membawa handuk. Dari sini keduanya kemudian saling menyadari, keduanya saling tertarik. Dan di pertemuan berikutnya,
Shopee mengajak Ali berkeliling dan menari bersama. Tengah malam, secara keseluruhan Shopee mendominasi akan keinginan keduanya untuk saling terhubung dan berkoneksi. Shopee paling banyak bertindak dan kali ini di tengah malam, keduanya larut dalam tarian atau dansa bersama yang menghanyutkan perasaan masing-masing. Tanpa lama lagi status keduanya pun kini bersatu. Namun keduanya belum terbuka akan hubungan mereka mengingat Shopee masih belum ada niat untuk mengakhiri atau melarikan diri dari ketergantungan terhadap karirnya, yang mana itu ada hubungannya dengan Adam. Sedangkan Alejandro sendiri ia juga takut akan dipecat. Maka hubungan keduanya pun dalam status rahasia. Suatu momen yang hangat membuat keduanya saling melontarkan cerita. Dan keduanya pun memutuskan di suatu waktu renggang untuk pergi jauh dari hotel mengasingkan diri untuk sementara. Namun tindakan yang mereka putuskan itu di akhir momen yang mereka nikmati tidak berakhir baik. Karena Shopee, yang mana ia sedang naik-naiknya mendapat tawaran dan pekerjaan proyek film, Shopee mengalami masalah di mana asistennya yang membutuhkan konfirmasi dirinya namun tidak bisa menghubungi Shopee karena Shopee tidak memiliki sinyal atau koneksi internet. Semua tim yang berada di hotel panik dan bersamaan dengan itu Alejandro juga tidak ada di hotel sehingga itu takut menimbulkan gosip yang tidak keduanya inginkan sehingga bisa menghancurkan nasib atau karir masing-masing. Di lain hari di sela waktu senggang setelah pekerjaan, Alejandro berniat untuk pergi ke kampung halamannya karena ada acara ulang tahun saudara perempuannya. Namun Shopee yang mendengar itu tertarik dan ingin ikut bersamanya. Di sini keduanya memahami bahwa Shopee adalah orang yang terkenal jikalau nanti di sana ia terekspos maka status hubungan keduanya akan diketahui. Namun keduanya tidak memikirkan panjang akan hal itu, dan tiba saatnya mereka di sana. Selain benar keadaannya mereka terekspos, Shopee juga mengetahui akan latar belakang dan jati diri dari Alejandro, yang mana Shopee mendengar sebuah obrolan dengan ayahnya bahwa Shopee adalah sekedar turis semata. Shopee pun merasa kesal. Yang selama ini dilihat memang Alejandro sering melontarkan candaan yang dibalut kebohongan. Hal itu membuat Shopee berpikir ulang akan nasibnya oleh karena lelaki yang terus menyakitinya. Hubungan keduanya pun pecah berhamburan tanpa kepastian. Sampai di sini akan mencapai klimaks cerita film, di mana nanti penutupan cerita ditutup oleh permintaan maaf oleh Alejandro. Dalam sebuah momen tegang dan sulit yaitu Shopee yang sedang dalam pengambilan adegan film, Alejandro menyusup menempatkan dirinya dalam keadaan yang memalukan, yang itu ternyata berubah menjadi keadaan yang dramatis meski berakhir menyakitkan. Karena Shopee menolak permintaan maaf dari Alejandro. Selang beberapa waktu kemudian, seorang gadis kecil, seorang fan ditemui Shopee. Dalam perkataan panjangnya, satu kalimat membuat Shopee terdiam, yaitu perkataan mengenai ia hanya menyukai Shopee bukan karakter yang dimainkannya, Virevina. Hal itu mengingatkannya akan Alejandro yang pernah mengatakan hal yang sama. Review Sophie. Di waktu Alejandro sedang berkemas untuk pergi, Shopee pun datang dan menemuinya, membalikkan suasana yang buruk menjadi positif. Membuat momen flashback di dapur untuk memprovokasi Alejandro bahwa ia menerima cintanya. At Midnight mungkin memiliki cerita yang simpel. Selain itu juga tidak begitu kuat penulisan plot dan kreativitas ceritanya. Namun ini adalah tipikal film yang cukup menghibur dengan materi yang ringan dan candaan yang tidak begitu buruk. Aktor dan aktris yang berkemistri cukup baik, sedap dipandang, tidak creamy. Layaklah untuk mendapatkan antara 6 sampai 7.